Kemudian kita di pertemuan ini dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala akan berbicara tentang perkara besar dan hal yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala serta mengenal bagaimana jerat-jerat manusia atau jerat-jerat syaitan di dalam menjerembabkan manusia, mengeluarkannya dari jalan yang lurus, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dilindungi dari hal tersebut. Kemudian ayuhal ikhwah, syaitan telah bersumpah dan sumpahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Demi keagunganmu ya Allah, sungguh saya akan menyesatkan mereka semua. Dan dimaklumi bahwa syaitan juga minta supaya diberi waktu luang agar dia hidup sampai hari kiamat, guna menyesatkan manusia, membuat mereka tergelincir dari ibadah kepada Allah menuju kepada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan masuk di dalam menyesatkan manusia dan menguraikan jerat-jeratnya dari 7 pintu. Masuk dari 7 pintu. Pintu yang pertama, ini jerat yang dia buat supaya kita terjerembab di dalamnya, adalah pintu jerat yang disebut dengan jerat kekufuran dan kesyirikan. Karena ini adalah pokok dari misi syaitan, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka di atas hal itu, fajtalatkum asyayatin, lalu mereka dibuat tergelincir oleh syaitan, dikeluarkan dari jalan yang lurus, dipalingkan dari tauhid kepada hal yang bertentangan dengan hal tersebut. Dan tidak ada seorang yang tersesat kecuali disebabkan oleh perbuatan syaitan. Di antara perbuatan syaitan yang paling besar adalah memberikan waswasa, memberikan waswas ke hati-hati manusia. Dan waswas itu adalah permulaan-permulaan kehendak yang ditanamkan kepadanya. Bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasi," dan seterusnya sampai akhir ayat. Itu perlindungan dari kepada Allah Subhanahu wa taala dari waswas yang dilancarkan oleh syaitan. Jadi dia memulai dengan memberi waswas, kemudian meniupkan, memberi racun ke dalam hati, memberi racun kepada hati. Kalau dia lihat misalnya si hamba ini adalah seorang hamba yang memiliki dari ketaatan, maka ditambah dari perbuatan ketaatan dibuat berlebihan sampai dia keluar dari jalan yang lurus. Dan kalau dilihat di hamba ini ada kemaksiatan, maka diberi kepadanya dari perkara yang membuat dia bergampangan, melalaikan, sehingga dia semakin jatuh di dalam maksiat. Bagaimana yang dikatakan oleh Makhlad bin Husain rahimahullah, bahwa tidak ada suatu perkara pun yang Allah perintahkan kecuali syaitan menyerang manusia dari 2 arah. Dari 2 arah. Apakah arah gulu ekstrim atau arah taksir, arah dia menyepelekan. Dia membuat seorang itu masuk ke dalam perintah Allah. Kalau tidak dibuat dia ekstrim, berlebihan, maka si hamba dibuat untuk kurang atau menyepelekan di dalam hal tersebut.